capek banget ya, kebetulan ini juga syutingnya di Sukabumi, which is dingin banget. Itu dengan hujan buatan dan angin buatan juga segala macam. Nggak bisa dipungkiri, aku masuk angin mungkin ada 17 kali di syuting film ini ya. Tapi ya emang menguras, tapi that's why I'm in the business. Menurut aku juga, I think it's these things yang exciting bagi aku untuk hidup jadi orang lain, untuk merasakan hal-hal ini, untuk punya kesempatan untuk bahkan yang melakukan adegan yang ada di film tadi. Itu sesuatu kebanggaan bagi aku sih, dan sesuatu yang aku akan selalu bersyukur. Tapi cukup mengganggu proses syuting nggak sih ketika sakit itu? Berapa lama berhenti film? Nggak ada sih, maksudku kan kita juga ya harus tetap profesional lah, dimana aku juga menjaga diriku to the point dimana kalaupun aku sakit aku bisa mengontrol dengan vitamin segala macam. Tapi kalau pun udah parah banget, paling break sehari gitu. Kalau yang terberat apa sih? Adegan yang terberat? Ya mungkin yang di ending ya, yang spoiler dikit ya, tapi di ending itu menguras tenaganya mati-matian karena itu teknis banget kan. Mungkin kelihatannya kalau nonton tuh kayak oh ini satu sequence gitu, padahal itu di syutingin 3 hari karena sesusah itu. Kalau secara emosional menjadi Ari susahnya gimana? Jadi seorang bapak istilahnya, tepatnya. Iya. Sebenarnya merasakan tanggung jawab seberat itu juga lebih di posisi bapak yang belum pernah merasakan. On top of that juga punya keluarga yang sedisfunctional itu sih susahnya mungkin menurut bisa. Jadi bapak sendiri mungkin risetnya kemana? Kenapa? Sempat ngobrol sama siapa menjadi bapak sendiri? Oh, saya ngobrol sama bapak saya sendiri, sama teman-teman saya yang sudah jadi bapak juga. Paling risetnya di situ sih. Nyangka nggak sih jadi bapak dengan anak yang udah gede ya ternyata gitu? Lumayan ya, bahkan mungkin lebih tua daripada aku sendiri. Ya kan, kenyataannya di dunia ini juga banyak yang seperti Ari kondisinya ya, yang belum siap menjadi bapak tapi akhirnya juga menjadi bapak. Itu aja sih sebenarnya, walaupun itu mungkin kayak jauh dari aku sekarang, tapi itu dekat dengan realitas sekarang. Buat sendiri cerita tenung yang menarik apa sih? Menurut aku yang tenung itu yang menarik unsur Guess Who-nya. I think that's what makes the film exciting. I think the whole time I was watching, bahkan aku pun yang kayak, aduh, siapa ya? Untuk karakter kamu sendiri, kamu ngobrol nggak sih dengan Teresa dan juga mungkin suaminya? Kebetulan persiapannya lumayan singkat untuk film ini, jadi belum nggak terlalu ada waktu untuk ngobrol sama Teresa-nya. Tapi saya ngobrol panjang dengan Mas Rizal untuk memastikan karakter Ari ini sebenarnya pengen seperti apa. Melihat Bu Oni itu kan serem banget tuh Yeah. make-up-nya. Sama Syuting gimana sih? Jujur kadang kebawa mimpi sih sebenarnya. Pas syuting itu benar-benar kadang-kadang gelisah dan komentar aku tuh beneran, karena berhubung kita syuting kadang-kadang udah jam 2 pagi juga ya, ngeliat Mbak Oni yang seperti itu dengan makeup seperti itu, jujur kadang-kadang aku merinding sendiri. Ada kejadian lucu nggak, mungkin dia nakut-nakutin atau gimana? Enggak sih, kita gitu-gitu aja lah syuting. Tapi make-up-nya berarti cukup membantu ketika kamu banget. Ditambah dari makeup itu juga ada dari makeup itu kan ada efek-efeknya yang ada sedikit bau beda gitu ya, dan itu jujur sebenarnya yang bikin nggak nyaman juga, jadi kayak bau sintetiknya itu yang benar kayak bikin merinding badan gitu, jadi bantu banget buat syuting bahkan. Kamu sendiri percaya nggak sih kayak gitu-gitu Tenung. apa segala? Aku sih belum terlalu percaya ya, tapi I'm open to the idea karena banyak hal yang aku belum tahu. Kalau di film horor sendiri ini horor berapa buat lo? Waduh, keempat ya, mungkin kelima, ketiga, aduh nggak tahu nih, bagus dicek ulang ya. Tapi alasannya kenapa sih mau main di sini? Di Tenung ini sebenarnya menurut aku ceritanya cukup menarik, dan karakter Ari ini sangat beda dengan karakter-karakter yang biasa aku mainin. Aku nggak boleh spoiler karakter Ari seperti apa, tapi kalian pasti udah tahu di nonton. Beda sekali dengan karakter aku yang biasanya, gimana ngejelasinnya ya, mungkin lebih soft gitu. Itu sih sebenarnya. Terus gimana main bareng Aisyah, jadi kakak adik ya Aisyah? Asik sih, Aisyah tuh anaknya receh banget, sering bercanda segala macam. Throughout the shooting process menyenangkan sekali. Oke, Emil, makasih banyak. Thank you so much guys, thank you. Happy, kita semua happy banget dengan hasilnya karena akhirnya kerja keras kita semua hampir sebulan ya, hampir sebulan terbayarkan lah dengan kita nontonnya ya. Alhamdulillah. Terus yang paling sulit apa memainkan film apa dinamika ayah ibu dan anak itu apa sih yang paling sulit? Sebenarnya sih pas kalau dibilang sulit ya lebih ke persiapannya itu bagaimana kita ngatur pace, ngatur bahwa
kita bisa blend gitu. Untungnya kita diuntungkan dengan pemainnya yang nggak begitu banyak. Terus habis itu kita saling ya sama Saling semi support, peran. Ya, iya. semi peran itu kan memang kita harus ada trust. Nah terus habis itu ketemunya Emir, ketemunya Aisyah, ketemunya Sonia. Itu keren. Yep. Aisyah sendiri gimana? Jadi kan fokusnya ada di kamu gitu ya. Udah itu kamu juga harus kayaknya berbahasa Sunda juga gitu loh. Oh iya, aku nggak bisa bahasa Sunda sama sekali, cuman Sundanya dapat. Ya. Aduh, aku jauh. Aku bukan Sunda, aku bukan based on Sunda, dan aku lebih ke belajar. Kebetulan pada saat kita reading ada dialek coach, dan dialek coach juga nemenin kita sampai Yang ya pas awal. kita syuting sampai kelar, dari syuting sampai kelar gitu. Dialek Kira-kira yang Sunda yang paling kamu hafal apa sampai saat ini? Iya teh. Ibu Enggak, dari enggak. mana? Iya dia sebenarnya talented dan dia cepet banget untuk ada kan orang yang jago linguistik, logat dan lain sebagainya itu dialek dia. Wah ini kayaknya perjuangan banget nih syuting film ini nih. Pakai rambut panjang, make up-nya juga. Ya. Seperti itu, seperti apa Mbak Oni di lokasi syuting? Ini hiburan gua meskipun berat. Ini kurang. Ini hiburan gua. Iya, jadi meskipun berat, capek, ya tetap aja gitu. Gak ada hal yang instan. Kalau mau dapat film bagus kayak tadi ya memang teknisnya susah. Jadi kapok nggak sih gua? Mbak Oni jadi kapok nggak sih? No. No ya. Menikmati ya Bang. Iya. Ini kan make upnya serem banget, pernah ketakutan nggak sih lihat? Pas sendiri. Oh, biasanya tuh kalau mau ke toilet, aku minta ditemenin dan jangan ada kaca. Males lihat muka sendiri. Kenapa emang? Males lah. Serem banget, aslinya tuh serem banget. Iya. Parah. Apalagi kalau mama tidurnya di samping aku, kursinya Oh, iya, di iya, iya. sampingan. Aku tidur ngadep sini ngeliat mama kayak gitu. Kamu sepanjang itu ribet nggak sih sama syuting Mbak Oni? Sebenarnya kalau ribet teknis ya, cuman agak beratnya lagi itu aku waktu itu cedera, telapak kakiku retak, jadi untuk berdiri dan melakukan hal teknis itu ya lumayan perjuangan, tapi ya namanya kerjaan profesional, dikerjain sebagus-bagusnya dan selesai tepat waktu. Tapi itu extension berarti? Hah? Extension ya? Apa rambut? Rambutnya? Apa rambut? Iya menurut Ngana ini rambut saya. Aisyah gimana membangun chemistry dengan Emir dan juga dengan Seru Sonia? banget, karena mereka sangat open, mereka sangat terbuka untuk diajak komunikasi, dan kebetulan memang dari awal kita ketemu anaknya kocak-kocak semuanya, kayak Emir, Kak Sonia, even mama tuh kocak banget, jadi kita nyatu, makanya kayak tadi kita bilang kita menemukan keluarga baru lagi dalam film ini. Iya. Di samping itu mungkin ada dukungan dari keluarga atau dari orang terdekat Aisyah? Of course, pasti dari keluarga, dari orang-orang yang kita sayang semuanya. Gak mungkin kita ada di lokasi kalau nggak di sini. Betul, iya lagi itu bener banget. That's true. Emang kenapa lokasi syutingnya? Enggak kenapa-napa. Ya kenapa seru kok? Seru. Asik, dingin.